Halo teman-teman Asya, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat semua ya. Oke, karena pada video sebelumnya kita sudah mengenal apa sih itu KDRT. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut siklus yang ada pada KDRT tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita ke penjelasannya. Siklus KDRT sendiri terbagi menjadi 4 siklus. Yang pertama, ketegangan atau tension. Selama fase ketegangan ini, stresor eksternal mulai terbentuk di dalam diri pelaku. Stresor eksternal dapat dipicu oleh masalah yang sederhana seperti hari yang buruk di tempat kerja atau sekedar merasa kelelahan. Orang yang menjadi sasaran kekerasan korban cenderung akan mencoba dan menemukan cara untuk meredakan ketegangan guna mencegah terjadinya episode kekerasan. Karena dalam fase ini, pelaku mulai membuat insiden kecil atau kekerasan lisan, seperti memaki, mengancam, dan kekerasan fisik kecil-kecilan. Selama fase ini, biasanya korban akan merasa cemas. Mereka juga sangat waspada dan berhati-hati terhadap pasangannya, dengan memberikan dukungan baik fisik maupun emosi. Dan sangat mungkin ketegangan antara pelaku dan korban mulai meningkat di fase ini. Yang kedua yaitu penganiayaan atau insiden. Ini adalah fase di mana ketegangan yang telah meningkat dapat meledak menjadi tindakan penganiayaan. Pelaku kehilangan kendali atas perbuatannya. Bentuk penganiayaan bervariasi mulai dari tamparan, pukulan, tendangan, dorongan, cekikan, bahkan seringkali menyerang dengan menggunakan senjata baik tumpul maupun tajam. Penganiayaan akan berhenti jika korban memutuskan pergi dari rumah, masuk rumah sakit, atau pelaku menyadari kesalahannya. Yang ketiga adalah rekonsiliasi atau biasa disebut juga dengan honeymoon period. Fase rekonsiliasi terjadi beberapa waktu setelah fase insiden terjadi dan ketegangan mulai berkurang. Fase ini dikatakan juga fase honeymoon. Hal ini dikarenakan pada fase ini pelaku akan meminta maaf kepada korban dan kembali menjadi mesra. Pelaku menyadari dan menyesali tindakannya yang telah melewati batas. Dan yang terakhir, tenang atau calm. Selama fase tenang ini, pelaku berusaha membuat penjelasan akan kejadian kekerasan yang dilakukannya. Pelaku akan mengatakan bahwa mereka menyesal atas apa yang terjadi dan berjanji bahwa kekerasan tersebut tidak akan terjadi lagi, dengan berusaha lebih mencintai dan menyayangi korban. Dalam fase ini pula, pelaku kemudian akan mencari alasan bahwa kekerasan tersebut terjadi karena adanya faktor eksternal, seperti beban pekerjaan yang menghimpit misalnya, guna membenarkan kejadian kekerasan yang telah dilakukannya. Pelaku akan sering mengulang permintaan maaf kepada korban. Permintaan maaf pelaku tersebut kerap membuat korban memutuskan untuk memaafkan perbuatan pelaku dan menganggap hal tersebut tidak akan terulang kembali. Setelah itu, mereka membangun relasi baru yang harmonis dan berusaha melupakan kejadian sebelumnya. Frekuensi atau jarak keempat rantai fase tersebut berhubungan dengan tingkat keparahan kekerasan dan kondisi imun korban. Lepas dan memutus rantai KDRT memang bukan perkara mudah bagi korban. Akan sangat mungkin korban berulang kali mengalami fase-fase KDRT tersebut. Maka dari itu, dukungan orang terdekat juga akan sangat berdampak signifikan bagi kondisi korban baik secara fisik maupun psikologis. Nah, bagaimana teman-teman Asya? Menarik bukan? Ternyata di KDRT pun ada fasenya loh, yang di luar kita taunya hanya kekerasan dalam suatu rumah tangga saja. Oke, di video selanjutnya kita bahas apa lagi ya? Teman-teman Asya bisa komen di bawah ini untuk saran dan jangan lupa buat subscribe dan like juga videonya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye!